Setelah menikah, ada beberapa pasangan suami istri yang memilih untuk tinggal bersama dengan orang tua atau mertua karena berbagai alasan. Hidup dengan mertua dalam satu atap membuat seseorang harus memainkan lebih banyak peran, seperti sebagai menantu, pasangan, dan orang tua. Tinggal dengan mertua setelah menikah memang memiliki banyak keistimewaan. Seperti mereka bisa membantu mengurus anak, melakukan pekerjaan rumah, menjadi penengah saat kamu dan pasangan berkonflik, serta belajar ilmu pernikahan. Meskipun demikian, tinggal serumah dengan mertua juga memiliki konsekuensi tersendiri. Seperti hal-hal di video berikut ini. Tinggal sama mertua itu beban mental. Jangan sampai jadi mantu rasa pembantu. 1. Kurangnya privasi. Hal yang paling kamu rasakan saat tinggal bersama mertua adalah kurangnya privasi. Kamu akan merasa segan menggunakan pakaian minim di rumah atau bermesraan dengan pasangan di luar kamar. Bahkan untuk pertengkaran, yang merupakan bagian tak terelakkan dari pernikahan, juga harus dikompromikan saat tinggal serumah dengan mertua. Ketidakmampuan untuk berargumen dengan pasangan akan mempengaruhi kejelasan komunikasi dalam hubungan. 2. Mertua tidak punya batasan. Ada beberapa mertua yang masih tidak menghormati privasi menantunya, seperti menyelesaikan hal dengan komunikasi yang baik. Sebenarnya memang perlu, tetapi tentu tidak diperkenakan jika berlebihan. Dalam hal ini mungkin mertua merasa tidak dibutuhkan atau didengar. Namun daripada mengubah perilaku mereka, lebih baik buat mereka merasa dihargai. Berhati-hatilah saat berkomunikasi untuk tidak menyakiti perasaan mereka, dan bisa diselingi dengan sedikit lelucon agar situasi tidak terlalu tegang dan serius. 3. Sering berbeda pendapat tentang bagaimana seharusnya membesarkan anak. Saat sudah memiliki anak dan tinggal serumah dengan mertua, mereka pasti juga akan mengambil bagian dalam tugas mengasuh anak, yang berarti mereka akan ikut campur tentang bagaimana harus membesarkan anak. Mertua akan membanggakan bagaimana dia membesarkan anaknya dan ingin kamu mengikuti jejaknya. Meskipun banyak dari nasihatnya yang tidak berlaku untuk generasi saat ini, akibatnya kamu mungkin akan sering berkonflik dengan mertua tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Bahkan, meskipun mertua cukup progresif untuk tidak menunjukkan campur tangan langsung, akan tetap ada ketegangan serta rasa otoritas yang tak terucapkan ketika harus membesarkan anak dalam keluarga bersama. 4. Mertua khawatir berlebihan tentang buah hati. Mungkin mertua menganggap pola asuh Anda kurang atau berlebihan. Terkadang ada kritikan pedas yang bisa membuat sakit hati. Jika hal tersebut terjadi, jangan merasa terpojok.
Bagaimanapun ia merupakan orang tua yang sudah berpengalaman. Anda bisa menjelaskan dengan cara yang baik agar tidak saling menyakiti. 5. Kita tidak bisa mengatur rumah sesuai kehendakmu. Saat rumah yang kalian tinggal adalah rumah mertua, kemungkinan besar kamu tidak bisa melakukan pekerjaan rumah dan mendekorasi sesuai dengan keinginanmu. Kamu tidak bisa sesuka hati mendekorasi dapur seperti yang sedang tren di internet. Mempraktikkan metode pembersihan lain yang lebih praktis dan memasak sesuai dengan seleramu. Dalam hal pekerjaan rumah, mertua mungkin merasa lebih berpengalaman dari siapapun. Jadi, kamu harus lebih banyak mengalah dan mengikutinya. Namun, keuntungannya adalah mertua sering berturut membantu melakukan pekerjaan rumah. 6. Mertua selalu ikut campur. Memang tidak semua saran dan masukan dapat diterima secara mentah-mentah. Tetapi sebagai orang tua, mereka pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ketika mertua sudah melewati batas, wajar dalam mencampuri urusan rumah tangga Anda. Maka beritahu dengan perlahan dan lembut. Selain itu, Anda juga bisa meyakinkan mertua agar tidak terlalu khawatir dan ikut campur. 7. Ada terlalu banyak nasihat yang tidak diminta dari mertua. Setiap orang pasti membutuhkan nasihat seputar pernikahan dari orang-orang yang lebih berpengalaman, seperti orang tua. Nah, nasihat itu baik bila diperlukan. Namun, hidup serumah dengan mertua bisa membuat kamu mendengar terlalu banyak nasihat yang tidak diinginkan. Seperti bagaimana harus makan, tidur, berpakaian, bersikap, mengatur rumah, dan masih banyak lagi. Sering mendapatkan nasihat yang tidak diminta akan cenderung membuat kamu kesal dan pemarah. Ini juga mungkin membuat kamu jadi tidak betah di rumah. 8. Mertua berkata dan bersikap kasar. Ketika tinggal bersama mertua, beberapa hal buruk seperti perkataan dan bersikap kasar bisa saja terjadi. Hal ini tentu akan menyakiti perasaan hati meskipun niat awalnya hanya sekedar bercanda. Untuk mengatasinya, jangan pernah dibalas dengan perkataan dan sikap buruk juga. Perbanyak kesabaran dan ingatkan pada diri sendiri bahwa mereka adalah bagian dari kehidupan orang yang Anda cintai. 9. Mertua tidak menghormati. Kurang menghormati bisa berwujud dalam banyak bentuk. Contohnya, yaitu memperlakukan Anda seperti anak kecil, mengabaikan, atau bergosip tentang di belakang. Apapun yang dilakukan bermula dari kurangnya rasa hormat kepada Anda. Sebagai menantu memang tidak bisa memaksakan, tetapi Anda bisa membela diri. Lakukan percakapan pribadi dengan mertua jika dibutuhkan. Jangan biarkan hal tersebut berkelanjutan karena membuat Anda terjebak di dalamnya. 10.
Mertua dramatis atau sangat sensitif. Ketika bersikap jujur, mertua mungkin akan menangkap perspektif yang berbeda dan berujung sakit hati. Pada umumnya, seorang wanita tidak secara langsung mampu beradaptasi untuk tinggal bersama mertua. Hal ini yang memungkinkan Anda tidak tahu bagaimana mereka bereaksi ketika dikritik. Bicarakan dengan pasangan dan kenali mertua lebih baik lagi. Serta ketahui hal apa yang membuatnya merasa senang atau sebaliknya.